Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Frans Dewalana dengan NIM 120190059. Baik, di sini saya akan review kembali materi yang telah saya dapatkan dari Elsevier Academic. Pada kali ini kita akan mereview materi tentang double blind peer review guidelines, yaitu pedoman peer review double blind. Eh, Adapun tujuan utama melakukan review double blind ini yaitu selama melakukan review, identitas reviewer dan penulis disembunyikan satu sama lain untuk jurnal yang menggunakan peer review double blind. Untuk memfasilitasi ini, penulis diharuskan untuk memastikan bahwa naskah telah disiapkan dengan sedemikian rupa sehingga mereka tidak mengungkapkan identitas mereka kepada pengulas, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Berikut 2 item yang harus ada dalam kiriman Anda dan disediakan sebagai file terpisah. Jadi ketika kita melakukan peer review double blind ini, artinya kita identitas para penulis dengan editor itu dan peer review semuanya kita jadikan anonim semua, sehingga tidak ada identitas asli yang kita bawa ketika kita melakukan peer review double blind ini. Nah, 2 hal yang harus kita persiapkan yaitu pertama halaman judul dan kedua naskah anonim. Jadi judul itu wajib kita cantumkan dan naskah anonim. Nah, naskah anonim ini adalah naskah yang telah kita buat, namun sebagai editor dan penulis kita anonimkan. Selanjutnya, pertama halaman judul. Halaman judul selama proses peer review akan terpisah dari naskah dan tidak akan dikirim ke reviewer. Pada halaman judul ini harus mencakup diantaranya yaitu pertama judul naskah, kedua semua nama dan afiliasi penulis, ketiga alamat lengkap untuk penulis yang bersangkutan termasuk juga alamat email, keempat ucapan terima kasih, kelima pernyataan minat. Nah, jadi untuk memastikan dari keutuhan naskah yang akan direview, tetap kita harus menyantumkan judul, eh, semua nama afiliasi, lalu alamat, serta ucapan terima kasih dan pernyataan minat. Kedua, naskah anonim. Diharapkan pada bagian ini, informasi pengenal, apapun seperti nama penulis ataupun afiliasi, dihapus dari manuskrip Anda sebelum diserahkan. Selain melakukan penghapusan nama dan afiliasi, sebelum melakukan penghapusan nama dan afiliasi pada judul, langkah lainnya yang perlu dilakukan yaitu memastikan naskah telah dipersiapkan dengan benar untuk tinjauan sejawat sebagai poin-poin penting yang perlu dipertimbangkan. Nah, jadi sebelum kita melakukan penghapusan itu, kita harus mengulas kembali terkait dari naskah yang telah kita buat, lalu kita buat poin per poin, baru kita berikan kepada ini preview. Adapun poin-poin yang perlu dipertimbangkan yaitu pertama, gunakan orang ketiga untuk merujuk pada karya yang sudah diterbitkan oleh penulis sebelumnya. Kedua, memastikan bahwa pada gambar dan tabel tidak terdapat referensi ke afiliasi penulis. Artinya pada gambar dan tabel itu tidak ada akses untuk mencari gambar dan tabel itu berasal dari mana, sehingga tetap identitas penulis itu tidak terdeteksi. Selanjutnya, pilih nama file dengan hati-hati. Pastikan bahwa pada properti file juga dianonimkan. Nah, jadi pada file itu juga harus dianonimkan untuk menghindari identitas kita agar tidak terlacak. Selanjutnya, kecualikan ucapan terima kasih dan referensi apapun ke sumber pendanaan. Gunakan halaman judul yang tidak dikirim kepada pengulas untuk merinci
dan menyatakan potensi konflik kepentingan kepada editor. Lalu berhati-hati untuk memastikan bahwasannya Anda tidak sengaja mengunggah informasi pengenal dalam salah satu file yang nantinya akan dibagikan dengan peninjau. Sehingga semua jenis file kecuali pada bagian halaman judul, sampul, dan latex file sumber pada biasanya disertakan dalam versi manuskrip Anda yang dibagikan dengan pengulas. Nah, dari poin 2 ini kita sangat diingatkan kembali untuk mengulas kembali terkait identitas dari penulis itu sendiri sebelum diberikan kepada pengulas, dan memisahkan bagian-bagian judul dengan isi, serta tak lupa untuk mengakronimkan semua identitas asli dari penulis, dan membuat satu file khusus yang hanya diberikan untuk pengulas. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.